Mentari pagi perlahan menyibak kabut, menyapa hamparan sawah yang terhambar hijau bagaikan permadani. Embun yang menetes di ujung daun padi menjadi saksi kesederhanaan dan ketulusan hidup masyarakat desa. Inilah Damarsari. Secara geografis, Desa Damarsari membentang di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan luas wilayah sekitar 246 hektar. Desa Damarsari berbatasan langsung dengan Desa Karangayu, Desa Kaliayu, Desa Juwiring, Desa Cepiring, dan Desa Kalirandu. Damarsari bukan hanya sekedar nama, ia adalah cahaya, pelita yang menyinari persatuan, kebersamaan, dan gotong royong warganya. Setiap langkah, setiap tarikan nafas menjadi bagian dari cerita panjang tentang kehidupan yang sederhana. Dan dari sinilah kisah itu dimulai. Sebuah kisah tentang letak, tentang tanah, tentang ruang hidup yang membentuk identitas sebuah desa. Selain dianugerahi tanah yang subur, Damarsari juga memiliki ruang bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan. Di desa ini, anak-anak dapat menepaki perjalanan belajarnya sejak dini. Ada PAUD sebagai gerbang pertama mereka untuk mengenal dunia, tempat di mana tawa kecil berbaur dengan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian ada taman kanak-kanak yang membimbing langkah mereka dengan riang gembira, menyiapkan hati dan pikiran untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hingga akhirnya mereka menimba ilmu di sekolah dasar, tempat huruf demi huruf dirangkai menjadi kata, dan angka-angka kecil mulai diajarkan untuk menghitung harapan. Sekolah-sekolah ini menjadi pelita yang menuntun generasi muda Damarsari untuk terus tumbuh, belajar, dan bermimpi lebih tinggi. Karena dari sinilah lahir harapan baru, bahwa Damarsari bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan ilmu dan masa depan yang cerah. Damarsari tak hanya bertumpu pada ilmu dunia, tetapi juga bernafas dalam cahaya iman. Di sudut-sudut desa, berdiri TPQ, di mana tempat anak-anak melantunkan ayat suci dan menabur kesejukan di udara. Sebuah pondok pesantren pun hadir, menjadi taman ilmu dan akhlak, di mana tempat santri ditempa dalam kedisiplinan, ketulusan, dan pengabdian. Dari doa yang terucap dan tilawah yang menggema, Damarsari tumbuh sebagai desa yang bukan saja cerdas, tetapi juga kokoh dalam iman dan mulia dalam budi. Dalam keseharian, kehidupan masyarakat desa Damarsari begitu dekat dengan alam. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, yang dengan tekun mengolah sawah, menanam padi, dan memanen hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Selain bertani, sebagian warga juga mengembangkan usaha kecil dan menengah. Ada yang membuat telur asin dengan cita rasa yang khas, dan ada pula yang memproduksi tusuk sate sebagai penopang ekonomi rumah tangga. Usaha-usaha sederhana ini tumbuh dari keringat dan ketekunan. Namun itu membawa manfaat besar bagi kesejahteraan desa. Di Damarsari, telur asin menjadi salah satu usaha khas masyarakat. Telur bebek dipilih dengan cermat, dilapisi campuran garam dan abu gosok, lalu disimpan hingga cita rasanya meresap sempurna. Dari proses sederhana ini, lahirlah telur asin dengan rasa gurih yang khas, menjadi sumber penghasilan sekaligus kebanggaan desa. Seperti garam yang meresap ke dalam telur, begitu pula harapan masyarakat yang terus menguat, menambah cita rasa kehidupan Damarsari. Di desa Damarsari, kesenian barongan masih hidup dan lestari. Dengan tabuhan gamelan dan gerakan penuh semangatnya, barongan hadir dalam hajatan dan perayaan desa. Bukan sekedar hiburan, tetapi simbol kebersamaan dan identitas budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Damarsari adalah desa yang hidup dalam kebersamaan. Setiap langkah warganya terjalin erat dalam berbagai kegiatan penuh makna.
Damarsari berwarna dengan karnaval dan meriah dengan lomba 17 Agustus. Tempat di mana anak-anak hingga orang tua bersatu dalam kegembiraan. Tak hanya itu, suasana religius juga mewarnai kehidupan. Dalam tasyakuran dan tahlilan, warga berkumpul untuk bersyukur dan berdoa, mendoakan sesama, serta mempererat ikatan hati. Semua kegiatan ini bukan sekedar acara, tetapi ini adalah cermin kehidupan Desa Damarsari yang penuh persatuan, kebahagiaan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Inilah Damarsari, desa yang sederhana namun penuh makna. Dari sawah yang hijau, budaya yang lestari, hingga masyarakat yang hidup dalam kebersamaan. Damarsari bukan hanya sebuah titik di peta, tetapi rumah bagi harapan, doa, dan perjuangan warganya. Dengan kerja keras dan semangat gotong royong, desa ini terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Semoga Desa Damarsari senantiasa menjadi desa yang makmur, berdaya, dan membawa cahaya bagi generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhedi, Kepala Desa Damarsari yang saat ini menjabat baru 5 tahun. Alhamdulillah di kegiatan saya sangat didukung oleh masyarakat juga yang berkaitan dengan apapun, entah itu pembangunan, entah itu sosial, entah di bidang yang lain. Tentunya untuk di kemudian hari kerjasama antara masyarakat yang pemerintah bisa lebih erat lagi, lebih kompak lagi. Dulu sebelum kemerdekaan itu Desa Damarsari, asal usul sejarah itu ada suatu tunggak jati. Tunggak jati itu pangkal pohon jati yang sangat besar, dan di situ konon kabarnya ada semacam lampu ubli atau lampu nyamplek kalau dulu bilang, disebut damar kalau dulu. Terus beliau orang yang membabat alas atau mendirikan desa ini diberi desa Damarjati dulu. Damarjati, terus di era kemudian diselaraskan menjadi Damarsari. Itu singkat cerita yang pernah saya dengar sejarah yang ada di Desa Damarsari. Seperti itu. Untuk visi misi kita terutama untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian pertama yang saat ini kita laksanakan, dan juga dari awal saya menjabat itu mensejahterakan di bidang UMKM karena itu sekarang yang sudah berlaku pada berjalan itu sudah banyak ya, seperti pembikinan telur asin. Dan visi misi saya pertama untuk Allah mengayomi ya, mulai masyarakat dan mendekatkan di mana masyarakat dengan pemerintah desa itu lebih dekat dan bekerja sama tentu untuk membangun desa Damarsari. Yang jelas pertanian untuk Desa Damarsari memang sangat membantu untuk ketahanan pangan dan sangat ini ya, menonjol ya, terutama masalah pertanian di tanaman padi terutama. Juga UMKM terus ini sudah menonjol itu susu sate dan pembikinan telur asin yang berjalan dengan baik, dan sudah terkenal kalau susu sate ini sudah budaya itu. Tradisi ya, dan terutama yang namanya setiap tahunnya tentunya juga ada kegiatan yang sudah berjalan dari dulu turun temurun ya, seperti merti desa atau sedekah bumi masih berjalan seperti itu. Untuk pembangunan pertama di pemerataan ini ya, air bersih yang sedang kita jalankan di tahun ini. Nanti Agustus ini, akhir Agustus itu mengadakan urbanisasi yang belum terlaksanakan ya, di hari 3, dan tentunya kalau di hari yang 1 sudah
tercover oleh dari PDAM, tapi kalau yang di Air Bersih khusus untuk air bersih desa. Kalau pendidikan di sini berjalan dengan baik, ya, terutama di pendidikan agama, pendidikan sekolah dasar maupun yang ada TPI dan MPA, misalkan nomor masyarakat. Justru antusias kalau kaitan dengan keagamaan ya, antusias. Alhamdulillah pendidikan Damarsari paling melonjak kan seperti itu. Ke depan Damarsari harus lebih baik dibanding di era sekarang, dan juga kami siapapun nanti posisi yang ada di Damarsari satu katakanlah, itu kami sangat mendukung. Entah itu di periode saya berikutnya atau di berikutnya lagi, harapan saya Damarsari ya lebih jaya dan lebih maju dibanding sekarang. Itu Mbak.